Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 pembelajaran 3. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI. Apa itu TPI? Tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Nah, nanti silakan dibaca ya nak ya. Hai. Satu, dari cerita di atas kita bisa mengulas beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena merupakan cerita rekayaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Yang kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Yang pertama adalah kakek, nenek, dan ikan mas. Yang ketiga, bagaimana sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nah, ini sifat kakek, sabar dan penurut. Sifat nenek, serakah dan tidak bersyukur. Sifat ikan mas, baik dan bijaksana. Keempat, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Hikmah yang kita peroleh adalah kita tidak boleh serakah, kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kelima, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Sikap yang harus dihindari agar kita bisa bersyukur kepada Tuhan adalah serakah. Saat seseorang memiliki sifat serakah, mereka akan selalu merasa kekurangan dengan segala sesuatu yang telah ia miliki. Ia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Yang kedua, tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjang tokoh utamanya. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Nah, simak penjelasannya berikut ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Ini watak protagonis ya, watak yang baik. Yang kedua ada
Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Ini tokoh antagonis ya. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama dua orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita nelayan dan ikan mas. Selanjutkan, berdasarkan peranannya, tuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dalam cerita tadi ya, nelayan dan ikan mas. Tokoh utama. Tokoh tambahan, protagonis, dan antagonis pada cerita nelayan dan ikan mas. Tokoh utama adalah kakek, nenek, dan ikan mas. Tokoh tambahan tidak ada. Tokoh protagonis adalah ikan mas dan kakek. Tokoh antagonis adalah nenek. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk, artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, ada yang tahu apa itu karakteristik? Nah, ya simak video Bu Fia berikut ini ya. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Nah, itu karakteristik individu atau setiap diri orang masing-masing. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman tersebut juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik Indonesia merupakan kekayaan khasana budaya bangsa yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia tersebut? Nah, ini dia. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Nah, kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakter sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Nah, coba ya didiskusikan bersama orang tua anak-anak di rumah. Nah, seperti ini contohnya yang dibuatkan Bu Fiang ya. Yang pertama ada jenis perbedaan karakter usia. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Dan manfaat yang diperoleh adalah hidup rukun dengan teman. Yang kedua ada fisik. Sikap menghadapinya. Menghargai teman yang memiliki perbedaan ciri fisik. Manfaat yang diperoleh. Mensyukuri bahwa kita diberi fisik yang lebih baik dibanding mereka. Yang ketiga ada perbedaan karakter kegemaran. Sikap menghadapinya, menghargai kegemaran teman dan kegemaran sendiri. Manfaat yang diperoleh mengenal keragaman kegemaran masing-masing individu.
Yang keempat ada yang ketiga perbedaan karakter agama, sikap menghadapinya, toleransi antar umat beragama, manfaat yang diperoleh, hidup rukun dengan teman. Yang kelima ada perbedaan karakter. Yang keempat ada perbedaan karakter suku, sikap menghadapi perbedaan tersebut adalah menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Manfaat yang diperoleh, belajar mengenal adat istiadat suku bangsa yang lain. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Ada juga nelayan. Ya. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan tempat tinggalnya. Contohnya, sebagian besar penduduk Indonesia bertani sesuai kondisi Indonesia sebagai negara agraris. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu dan wol, penjual kue, dan perajin. Yang kedua, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya seperti guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban, dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggalmu, tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggalmu, dan kelompokkan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa atau yang berhubungan dengan sosial budaya. Tuliskan hasil di buku tulis ya. Nah, seperti ini contohkan Bu Fiang ya, pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Yang pertama ada petani, kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua ada pedagang, kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, checklist. Yang ketiga ada pengrajin, kelompok jenis pekerjaan menghasilkan barang, kita checklist. Yang keempat ada guru, kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, kita checklist. Yang kelima ada penjahit, kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, kita checklist juga. Nah, seperti ini ya contohnya, nanti anak-anak bisa dikerjakan di rumah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran dari Bu Fia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.